2166. Pada waktu itu adalah hari ulang tahun ayahku. Dia mengundang beberapa kerabat dan teman-temannya datang ke Yuzo, yang sekarang sudah berubah nama menjadi Haso. Dahulu kala, tempat ini adalah tempat tinggal para klan naga seperti kami, ujar Bizu. Hampir semua binatang buas zaman purba hadir dalam acara ini. Saat itu, dua orang tangan kanan dewa utama juga datang. Yang satu bernama Ehechatel, dan yang satu lagi bernama Meteli. Mereka berdua adalah orang yang mengikuti dewa utama menaklukkan dunia. Kemampuan mereka sangatlah kuat. Pada waktu itu, Meteli membawa putra dari dewa utama, datang untuk merayakan ulang tahun ayahku. Bizu lalu menarik napas panjang dan menghembuskannya. Kemudian Bizu melanjutkan, putra dari dewa utama bernama Hasa, juga adalah seorang pria bejat dan cabul. Sejak dia melangkah masuk ke dalam Yuzo, itu adalah awal mula dari strategi dewa utama. Adik perempuanku bernama Sifne, pada saat itu merupakan wanita tercantik di dunia. Hasa telah mendamba-dambakan Sifne bertahun-tahun lamanya. Dia menggunakan alasan untuk merayakan, beberapa kali menggoda adikku, tapi karena kekuatan dewa utama yang besar, sehingga kebanyakan orang juga hanya bisa memendam amarah dalam hati tapi tidak berani bicara sepatah kata pun. Bizu berkata, kita juga mencoba bersabar untuk sementara waktu. Tapi, pada saat ini, dalam bola mata Bizu, muncul cahaya kebencian yang menyebar lalu berkata, tapi semua ini adalah hanyalah perangkap yang dirancang oleh dewa utama saja. Pada malam perjamuan ulang tahun itu, setelah Hasa menggoda Sifne, Meteli meniru karakteristik yang aku miliki, lalu menggunakannya untuk membunuh Hasa. Ujar Bizu sambil bergumam. Pupil mata Damar langsung menyusut dan berkata, kalau begitu, artinya si dewa utama ini menggunakan nyawa putranya sendiri sebagai ganti agar dapat mencapai pemutusan kesepakatan, untuk mendapatkan alasan untuk mengirim pasukan dan mendapatkan alasan yang bagus untuk menyerang. Ya, benar, Hasa itu adalah satu-satunya anaknya, dan juga putra kandungnya sendiri. Ujar Bizu. Setelah itu, para pasukan dari Istana Langit, langsung berkumpul di daratan Lord Sok. Setelah menceritakannya sampai di sini, Bizu tersenyum dingin sejenak dan berkata, tapi ini masih tidaklah seberapa. Kita juga bukannya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Pada saat itu, orang yang tidak terhitung jumlahnya datang untuk bergabung. Selain itu para ras binatang kuno juga berkumpul menjadi satu, meskipun jumlahnya juga tidak banyak. Sampai di sini, di dalam mata Bizu dapat terlihat sedang memancarkan sinar bangga dan berkata, tapi kita masing-masing sangat kuat dan tidak ada bandingannya. Bahkan ada banyak orang yang menjadikan kita sebagai totem dan percaya pada kita. Ayahku bertanggung jawab atas kekuatan kekuasaan Origin of All. Meskipun dewa utama sangat kuat, tapi juga tidak dapat mengalahkan ayahku. Perang itu berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Ujar Bizu, dewa utama sama sekali tidak dapat menang. Pupil mata Damar perlahan-lahan menyusut lalu bertanya, kemudian, selanjutnya bagaimana? Kemudian, Bizu tersenyum pedih lalu berkata, ada orang yang berkhianat. Dalam sebuah pertempuran, dewa utama berpura-pura telah dikalahkan lalu kami pulang setelah kemenangan besar itu. Ayahku mengadakan pesta perayaan yang besar, lalu, di pesta perayaan itu, ada banyak orang yang terkena racun mematikan. Kita sebagai klan naga memiliki Dragon Nine Changes, sehingga tidak mengalami terlalu banyak perubahan. Tapi, pada masa yang kritis itu, ada dua orang, yang menusuk ayahku dan juga kakakku. Para pengkhianatkah? Damar menghela napas panjang. Mereka juga adalah ras binatang buas zaman purba, dikenal dengan nama Kumbang Agung. Bizu bergumam dan berkata, sampai sekarang ini, mereka merupakan penjaga pintu di Istana Langit. Lalu pada saat yang sama, dewa utama datang dan menyerang sekali lagi. Orang-orang yang terluka itu sama sekali tidak dapat melawan mereka. Bizu menarik napas panjang dan berkata, ayahku dan juga kakakku memancing dewa utama untuk masuk ke tanah leluhur klan naga. Mereka bermaksud untuk meminjam kekuatan tanah leluhur untuk mati bersama dengan dewa utama. Tapi sekarang dilihat lagi, sangat jelas bahwa itu semua telah gagal. Dewa utama melakukan pembantaian di sana. Kami langsung kalah karena sebagian besar orang-orang klan binatang juga terluka. Pada saat itu, ribuan orang mengorbankan nyawa mereka untuk bertarung demi keamanan aku dan adik perempuanku. Aku, Sifne serta Little Phoenix bergegas melarikan diri dari tempat itu. Bizu menjelaskan semua itu dengan senyuman getir di wajahnya. Kami benar-benar sudah dikalahkan dalam pertempuran itu. Kami terus melarikan diri,
Tapi dunia ini begitu besar hingga tidak ada tempat berlindung untuk kami bertiga. Pada akhirnya, kami ditangkap oleh orang-orang dari Istana Langit, lanjut Bisu. Setelah itu, Dewa Utama tidak memutuskan untuk membunuh kami. Tapi dia justru memberikan kutukan kepada kami masing-masing. Adikku dikutuk hingga tertidur lelap selamanya. Tubuhnya ditaruh di atas kapal kecil dan dihanyutkan di tengah lautan kabut. Aku dan Little Phoenix sudah mencari keberadaan dia selama bertahun-tahun, tapi kami tidak pernah menemukannya. Bisu terdiam sejenak, lalu lanjut berkata, sedangkan aku telah dikutuk sebanyak 7 kali. Aku hampir setiap hari merasakan berbagai jenis rasa sakit yang menyiksa tubuhku. Little Phoenix, dia juga mendapatkan kutukan itu. Dia sesekali harus melakukan beberapa hal untuk orang-orang Istana Langit. Namun Dewa Utama selalu ingin meminta dia untuk menjadi pelananya. Ini juga hal yang sangat bagus bagi Little Phoenix. Aku sudah menghabiskan waktu selama bertahun-tahun untuk melakukan kultivasi dalam rasa sakit ini. Tapi aku, sama sekali tidak bisa mematahkan kutukan-kutukan itu, lanjutnya. Bisu pun tersenyum getir sambil berkata, Dewa Utama juga mungkin tidak ingin membunuh kami karena kehidupannya terlalu membosankan. Jadi dia memutuskan untuk bermain dengan cara menyiksa kami bertiga. Damar tercengang. Bisu menceritakan semua itu dengan enteng dan nada bicara yang cukup tenang, seolah-olah dia sedang bercerita. Meski begitu, Damar bisa membayangkan tragedi pertempuran tersebut. Pertempuran itu masih jauh lebih tragis dibandingkan dengan pertempuran yang kalian ikuti di daratan Lions, ucap Bisu. Jika hampir semua pria di daratan Lions mati, maka semua hal di daratan Lurdsok pada masa itu sudah binasa, tidak ada satupun yang selamat. Damar benar-benar terkejut mendengar penjelasan Bisu. Hal itu setara dengan kehancuran sebuah peradaban di bumi. Setelah bertahun-tahun berlalu, umat manusia dan klan binatang perlahan lahir dan mulai berkembang, lanjut Bisu. Dalam miliaran tahun, sebuah dunia memang bisa mengalami evolusi peradaban sebanyak 1 kali. Namun hal yang membuat Damar merasa terkejut adalah tingkat teknologi di daratan Lurdsok hampir setara dengan milik daratan Magna. Dengan kata lain, peradaban dunia ini sepertinya tidak ada cara untuk terus menuju ke atas. Sejauh ini, mereka juga belum pernah berhubungan dengan pemilik karakteristik keahlian. Mungkin, hal tersebut juga merupakan batas peraturan dunia ini. Damar seketika berpikir bagaimana jika kedua alam semesta itu benar-benar berperang dengan satu sama lain. Dari segi kekuatan, daratan Magna mungkin berada di posisi yang sangat unggul. Tetapi peradaban dunia itu juga bisa memiliki keunggulan lain. Dalam perang darat, mereka mungkin tidak terkalahkan. Namun di pertempuran sesungguhnya, mereka akan menggunakan senjata api dan peradaban teknologi mutakhir ketika melaksanakan perang udara. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan kalah. Perahu mereka melaju dengan sangat cepat mengikuti ombak laut. Damar melihat ke arah Bisu sambil bertanya, omong-omong, semua orang dari Istana Langit sepertinya tidak begitu sering berinteraksi dengan penduduk daratan Magna. Tentu saja, seru Bisu, orang-orang di Istana Langit hampir tidak akan datang ke daratan Magna kecuali mereka melaksanakan beberapa tugas. Ini juga merupakan beberapa permintaan dari Dewa Utama. Semua penduduk yang tinggal di daratan Magna tidak diizinkan pergi ke Istana Langit, tidak peduli seberapa kuat mereka. Kenapa? Tanya Damar dengan ekspresi penasaran. Aku juga tidak tahu. Dewa Utama telah membuat peraturan seperti itu. Mungkin, itu karena adanya perbedaan klan, balas Bisu. Bersambung, 2167. Mungkin mereka yang lahir di daratan lain lebih inferior dari mereka yang lahir di daratan Magna. Kemudian dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Tapi lupakan saja, kita tidak usah membicarakan hal-hal seperti itu. Lebih baik kita makan saja. Masakan ini memiliki rasa spesial yang berbeda. Hari demi hari mereka lewati di atas perahu yang melaju di atas laut. Itu adalah masa yang sangat membosankan. 10 hari kemudian, rombongan Damar akhirnya berhasil memasuki lautan kabut. Pintu masuk yang mereka lewati kali ini berbeda dengan tempat mereka keluar. Mereka tidak perlu melewati rute kuno, tetapi mereka bisa melewati rute lain yang lebih stabil. Hari demi hari pun tampaknya juga berjalan dengan cukup mulus. Di rute yang mereka lewati terdapat banyak sekali titik-titik yang sepertinya bisa mereka jadikan tempat peristirahatan. Titik-titik itu beberapa pulau. Bahkan ada penduduk yang tinggal di atas pulau tersebut. Namun mereka semua hampir tidak pernah keluar dari tempat asalnya karena adanya lautan kabut.
Selain itu, orang terkuat yang ada pulau itu juga bukan berada di tingkat dewa. Kemampuan bertarung tingkat dewa juga merupakan keberadaan tingkat tinggi di daratan Magna. Namun jumlah orangnya relatif banyak. Pada saat ini, sebuah kapal yang tampak sedikit mewah sedang mendekat ke arah pulau itu. Jumlah penumpang di atas kapal tersebut ada belasan orang. 3 orang yang berada di paling depan membawa sebuah pedang panjang di punggungnya. Selain itu, mereka juga mengenakan pakaian putih dan topeng yang menutupi bagian mata dan hidung. Seseorang dengan raut wajah tegas dan kejam sedang duduk di atas kursi. Kalian cepat turun dan kumpulkan beberapa persediaan. Lalu coba cari tahu apakah akhir-akhir ini ada kapal yang pernah berlabuh belakangan ini. Perintah sosok itu kepada beberapa orang yang ada di belakangnya. Baik. Orang-orang yang menerima perintah itu langsung bergegas menghilang dari atas kapal. Orang yang bernama Lear tadi melemparkan pandangannya ke arah beberapa orang lain setelah memberikan perintah tersebut. Bizu ternyata ada bersama dengan mereka. Jika saatnya tiba, kalian harus melawan dia. Dre menatap Lear dan berkata, benarkah? Aku rasa tetua itu sudah cukup lama tidak merasakan kebahagiaan. Di antara rombongan mereka pasti ada seorang pemilik karakteristik kutukan. Jika orang itu membantu Bizu menghilangkan kutukannya, maka orang yang akan Bizu bunuh pertama kalinya adalah kamu, lanjutnya. Dengus Lear, dia tidak bisa membunuh aku. Kalian adalah The Nine Swords milik Istana Langit, dan kamu disebut sebagai orang terkuat di bawah kekuasaan yang mulia. Tetapi kamu bahkan tidak bisa menghabisi satu orang di daratan Lyons. Setelah ini, jangan terlalu lemah. Jika tidak, kalian akan dibunuh dengan tebasan pedang, lanjutnya. Dre mendengus. Pada saat itu, Wei mengernyitkan dahinya memikirkan sesuatu. Lear, Dre, kita bertiga biasanya tidak bergaul dengan baik. Tapi kita melakukan hal ini demi yang mulia. Jadi aku harap kita semua bisa menurunkan prasangka kita masing-masing. Setelah kita menyelesaikan tugas ini, kita bisa pergi memikirkan cara untuk bertengkar atau membuat keributan. Kemudian Wei melemparkan tatapannya ke arah Dre dan Lear. Kita lebih baik sedikit berhati-hati. Jangankan Bizu, orang-orang itu saja sudah terlihat sedikit aneh. Tingkat pertumbuhan mereka semua juga sangat cepat. Lear melihat ke arah Wei dan berkata, kamu yang lebih memahami situasinya. Wosh! Tepat pada saat itu, sesosok bayangan muncul dan berlutut di hadapan Lear. Lapor, Tuan, kami telah mendapatkan informasi dari berbagai sisi. Semua orang di sini mengatakan bahwa belakangan ini tidak ada satupun yang lewat di sini. Oh, kedua mata Lear sedikit menyipit. Kalau begitu, kita lanjutkan perjalanan kita setelah selesai mengumpulkan semua persediaan. 4-5 hari pun telah berlalu. Rombongan Damar akhirnya tiba di pulau pertama. Buka, tepat pada saat itu, sebuah suara bergema di telinga mereka. Sebuah aura yang menakutkan mulai memenuhi kapal itu. Lalu aura itu dengan cepat diserap oleh Titan. Titan terkekeh-kekeh dan berkata, hanya lapisan terakhir yang tersisa. Raut wajah Bizu berubah pucat pasi. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, bagus sekali. Kamu bisa mengatakan itu dengan sangat yakin, kalau begitu aku juga yakin padamu. Titan tersenyum menyeringai, hanya akan menghabiskan sedikit waktu. Bukan masalah besar, di depan sana ada pelabuhan. Apakah kalian ingin pergi ke sana membeli beberapa persediaan? Tanya Thalia. Bizu merogoh sakunya dan menyeka beberapa lembar uang kertas. Ini adalah mata uang yang berlaku di pulau ini. Beberapa lembar uang ini cukup bagi kalian untuk membeli banyak barang. Segera setelah itu, rombongan Damar tiba di pelabuhan pulau tersebut. Di pelabuhan itu terdapat banyak sekali orang yang sibuk ke sana kemari. Sebagian besar jenis perahu yang ada di tempat ini adalah perahu nelayan. Sedangkan perahu yang digunakan untuk kebutuhan komersial tidak begitu banyak, karena penduduk pulau ini tidak berinteraksi dengan dunia luar. Ada banyak sekali orang yang tampak sibuk di pelabuhan saat ini. Namun ketika mereka melihat sebuah kapal datang berlabuh, ekspresi ketakutan tercetak di wajah banyak orang. Penduduk di pulau itu sudah terbiasa melihat kapal asing. Namun sebagian besar kekuatan dari para penumpang kapal asing tersebut sangatlah mengerikan. Sehingga para nelayan yang ada di sana tentu saja tidak berani mendekat. Jika mereka bertemu dengan penumpang kapal dengan watak yang buruk, maka mereka mungkin akan dibantai hingga tewas dengan sekali sentuhan saja. Damar melemparkan pandangannya ke arah Iman setelah menurunkan dan memasang jangkar kapal. Pak Iman, ayo kita turun bersama.
Kemudian Lilia menambahkan, aku juga ingin ikut. Beberapa persediaan bumbu masakan juga sudah tidak cukup. Aku juga ingin melihat apakah aku bisa membeli beberapa bumbu tersebut. Lagi pula, aku juga merasa sangat bosan di atas kapal ini. Jadi aku ingin membeli beberapa bumbu sebagai persediaan nanti. Lanjutnya, mereka juga tidak tahu berapa lama mereka akan tinggal di dunia ini. Situasi terbaik yang mereka bisa perkirakan adalah 2,5 tahun. Namun jika mereka menemui situasi terburuk, mereka tidak bisa memperkirakannya. Baiklah, Damar mengangguk setuju. Aku juga ingin ikut jalan-jalan, seru Thalia sambil tertawa kecil. Yani sepertinya tidak tertarik untuk ikut. Dia hanya duduk di posisi awalnya sembari berkutat dengan catatan miliknya. Beberapa saat kemudian, dia tampak agak sadar. Lalu dia menggerakkan serta menghitung sesuatu dengan jarinya. Di sisi lain, Damar dan ketiga orang lainnya berjalan dari pelabuhan. Di dekat pelabuhan itu ada sebuah kota. Lalu di dalam kota tersebut terdapat mobil yang sedang berlalu lalang. Peradaban tingkat 3-4 adalah batas maksimal peradaban serta batas perkembangan peradaban yang ada di dunia ini. Sehingga selama ada cukup waktu, sebagian besar tempat juga bisa mengembangkan peradaban mereka hingga sekitar tingkat 3. Bahkan jika tempat itu memiliki jenis peradaban yang berbeda. Selain kota tersebut, di dekat pelabuhan tersebut juga ada sebuah pasar. Di sana ada banyak sekali persediaan, sehingga Damar dan yang lain pergi ke sana untuk melihat-lihat. Ketika sebagian besar pedagang di pasar itu melihat kedatangan rombongan Damar, mereka tampak seperti bertemu dengan Dewa Wabah. Hal ini membuat Damar dan teman-temannya merasa sedikit bingung. Kemungkinan hal itu terjadi karena pakaian yang dikenakan oleh rombongan Damar berbeda. Segera setelah itu, Lilia berkata, ayo beli beberapa makanan laut di sana. Damar mengangguk. Kemudian mereka berjalan menuju sebuah toko terbesar yang ada di depan sana. Wajah si pemilik toko langsung berubah menjadi pucat pasi begitu melihat rombongan Damar datang menghampiri toko miliknya. Dia langsung berlutut di hadapan rombongan itu dengan suara benturan yang keras seraya memohon, ampuni saya, Tuan. Tolong ampuni saya tidak punya apapun selain toko saya yang sederhana ini. Bersambung, 2168. Tuan, saya hanyalah seorang pedagang kecil. Tolong ampuni saya. Belum lama ini saya dirampok oleh orang lain. Jika Tuan sekalian datang merampok saya lagi, maka saya akan bangkrut. Saya masih punya tanggungan orang tua dan anak kecil di keluarga saya. Si pemilik toko terus memohon ampun hingga beringus dan menangis tersedu-sedu. Damar menatap si pemilik toko dengan ragu-ragu. Merampok? Mengapa aku harus merampok? Kemudian pria itu mengeluarkan beberapa lembar uang dan berkata, aku akan membayar barang yang aku beli. Apakah Anda benar-benar akan membayarnya? Si pemilik toko sejenak tertegun. Jadi itu alasan semua orang ini menatap kita seperti dewa kehancuran. Itu karena orang yang datang ke sini tidak membayar barang yang mereka ambil. Tanya Damar. Si pemilik toko langsung menghela napas lega setelah melihat bahwa rombongan Damar bersikap ramah dan mudah diajak berbicara. Lalu dia langsung berdiri dan berkata, ada orang yang membayar barang yang mereka ambil, tapi jumlahnya sangat sedikit. Ada juga yang asal ambil tanpa membayar sedikit pun. Sebuah kapal datang ke sini 2 hari yang lalu, dan penumpang kapal itu tampak tidak biasa. Kemudian mereka semua merampok pasar kami. Para pedagang yang melawan mereka langsung dibunuh begitu saja. Mereka juga berkata bahwa semua tempat, bahkan pohon dan rumput pun, adalah milik Istana Langit. Istana Langit? Tanya Damar dengan ekspresi kaget. Apakah mereka semua adalah orang dari Istana Langit? Mereka bilang seperti itu, jelas si pemilik toko. Beberapa dari kami menyaksikan kapal dari kejauhan. Di atas kapal itu ada beberapa orang yang tampak mengerikan. Mereka membawa pedang panjang di punggung mereka, dan mereka juga mengenakan baju putih dan topeng. Setiap orang yang ada di atas sana terlihat sangat kuat dan tidak terkalahkan. The Nine Swords Istana Langit. Lilia membelalakan kedua matanya. Mereka telah merampok barang-barang kalian. Lalu, apakah mereka masih ada di pulau ini sekarang? Tidak, mereka sudah pergi. Setelah mereka mengambil beberapa persediaan, mereka juga sempat menanyakan apakah ada kapal yang berlabuh di dekat sini. Kemudian mereka langsung pergi begitu saja, jelas si pemilik toko. Lalu si pemilik toko tersenyum getir. Beberapa orang dari luar sesekali akan datang ke pasar kami ini, dan sebagian besar dari mereka benar-benar sangat kuat. Mereka juga sepertinya tidak memiliki uang yang berlaku di sini.
Jika mereka adalah orang dengan karakter yang baik, maka mereka akan melakukan barter untuk membeli barang yang dibutuhkan. Sedangkan orang-orang biadab akan langsung merampok kami begitu saja. Damar sungguh tidak tertarik mendengar cerita si pemilik toko. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan informasi yang luar biasa saat datang ke pasar ini. Pria itu melihat ke arah Lilia. Kemudian Lilia pergi untuk mengambil beberapa persediaan. Toko tersebut cukup besar, bahkan semua jenis daging pun juga tersedia di dalam sana. Lilia membeli banyak sekali barang, dan mereka semua hampir menghabiskan semua uang yang mereka punya. Si pemilik toko langsung menghembuskan napas lega setelah melihat rombongan Damar membayar semua barang itu. Setelah itu, Damar dan teman-temannya membawa barang yang mereka beli ke atas kapal. Mereka juga memberikan informasi yang mereka dapatkan sebelumnya kepada Bisu. Ekspresi di wajah Bisu seketika berubah. Ada kemungkinan besar, mereka sedang mengejar kita. Mereka bisa tahu pergerakan kita, tanya Thalia sambil mengernyitkan dahinya. Dewa utama menguasai kekuasaan karma, seru Bisu. Pasti ada garis penghubung di antara dia dan aku, sehingga dia bisa menebak pergerakan aku dengan mudah. Selain itu, mereka juga sepertinya mencari tahu mengenai urusan kita semua di daratan Lyons dengan mudah. Itu bukanlah hal sulit bagi Dewa Utama. Jika kita pergi ke daratan Lord Sok sekarang, maka kita akan berada dalam bahaya. Tepat pada saat itu, Yani tiba-tiba membuka mulutnya. Bahaya. Damar menatap wanita itu dengan heran. Mengapa kamu berkata seperti itu? Saat kita baru saja tiba di pelabuhan, aku merasa sedikit gelisah. Jadi aku membuat perhitungan sederhana. Lalu, hasil dari perhitungan itu menjelaskan bahwa kita akan menghadapi bahaya besar jika kita pergi ke daratan Lord Sok. Jelas Yani, 3 dari pasukan The Nine Swords. Bisu sejenak merenung. Pergi ke sana memang sangat berbahaya. Tapi, kalian bisa tenang jika masih ada aku di sini. Selama kutukanku hilang, maka aku bisa membunuh siapa saja yang datang kecuali Dewa Utama. Bisu terdengar sangat percaya diri saat mengatakan hal itu. Setelah itu, dia mengernyitkan dahinya. Tapi aku masih punya satu kutukan yang tersisa sekarang. Jadi aku memang belum layak untuk berselisih dengan mereka. Ayo kita ubah rutenya saja. Nanti aku akan mengambil alih kemudi kapal ini. Aku tahu rute lain yang bisa kita lewati. Lanjut Bisu. Damar mengangguk setuju. Baiklah kalau begitu. Kapal mereka pun segera meninggalkan pelabuhan. Kali ini, Bisu sendiri yang mengemudikan kapal mereka. Namun Damar merasa sedikit cemas. Pandangan Bisu akan langsung kosong secara tiba-tiba saat sedang mengemudikan kapal. Hal ini membuat Damar merasa bahwa dia mungkin akan kapan saja mengemudikan kapal mereka ke arah yang salah. Sedangkan Titan terus meneliti mengenai kutukan tingkat ke-7 di sisinya. Damar merasa cemas jika Bisu akan membawa mereka ke rute yang salah. Sehingga dia berusaha untuk berada di sebelah Bisu sembari mengobrol dengan pria itu. Kamu bilang jika Dewa Utama tidak datang, maka kamu tidak takut dengan orang yang tersisa? Tanya Damar. Bisu menganggukkan kepalanya dan berkata dengan penuh percaya diri, jika Dewa Utama tidak ada dan kutukan di tubuhku hilang, maka tidak ada satupun yang setara untuk menjadi lawanku. Damar kembali bertanya dengan rasa ingin tahu, saat di Istana Langit waktu itu, siapa saja orang yang paling kuat selain Dewa Utama. Bisu berpikir sejenak lalu membalas, aku mungkin sudah tidak berhubungan dengan mereka satu kali pun selama bertahun-tahun. Ketika Dewa Utama bertarung dengan ayah dan kakakku waktu itu, dia sudah sangat dekat dengan tingkat Nirvana Realm. Menurut ayahku, Dao Dual dia seharusnya sudah mencapai langkah ketiga. Apa langkah ketiga itu? 2 langkah yang awal apa? Tanya Damar lagi. Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya, balas Bisu sambil menggelengkan kepalanya. Tapi setelah kamu mencapai extreme level, kamu sendiri bisa memahaminya. Hal yang lebih bisa aku rasakan adalah sesuatu yang berhubungan dengan tingkat suasana hati. Extreme level merupakan batas dari semua jalan Dao, dan sisanya datang dari diri sendiri. Damar tidak begitu paham dengan penjelasan Bisu. Tetapi dia terus menatap sosok itu. Bisu menarik napas dalam-dalam dan berkata, saat ini, aku sudah menyusul ayah dan kakakku untuk mencapai tingkat ranah mereka. Aku akan mencapai langkah ketiga setelah aku berada di extreme level. Ini adalah batas tingkat paling akhir. Aku bisa merasakan dengan jelas bahwa jauh di sana adalah Nirvana Realm. Tapi aku juga bisa merasakan bahwa jalan ini sudah mencapai akhir dan sepenuhnya dihalangi.
Riven merupakan contoh sosok yang telah mencapai langkah kedua. Aku yakin bahwa Dewa Utama telah berada di tingkat ini. Bahkan, Bizu terdiam sejenak. Bahkan dia mungkin telah mencapai tingkat Nirvana Realm. Lagi pula, ini sudah begitu lama. Seiring berjalannya waktu pasti dia sudah mengembangkan ilmu bela dirinya kan. Istana Langit memiliki 3 orang yang telah mencapai tingkat ketiga. Orang pertama adalah Agreya, salah satu anggota dari The Nine Swords. Kedua adalah penjaga gerbang Istana Langit, yaitu seekor kumbang agung. Ketiga adalah Hovi, tetua di Istana Langit saat ini. Jelas Bizu. Setelah itu dia berkata dengan dingin, jika aku berada di ranah yang sama, maka aku tidak akan terkalahkan. Tetapi kenyataannya, aku sepertinya masih belum setingkat dengan mereka. Damar termangu mendengar penjelasan itu. Bersambung, 2169. Kemudian dia lanjut menjelaskan, selain itu, Istana Langit mempunyai banyak sekali ahli bela diri. Mereka memiliki 5 divisi, yaitu Sacrificial, Court, Executor, Seeker, dan Bacer. Orang yang mengendalikan kelima divisi ini adalah sosok yang telah mencapai langkah pertama. Sedangkan para pasukan The Nine Swords dari Istana Langit ini masing-masing telah mencapai langkah kedua. Selain itu, 5 kekuatan utama yang ada di daratan Magna saat ini juga bisa dianggap sebagai kekuatan tempur Istana Langit, lanjutnya. Kemudian dia menghela napas dan berkata, itu semua juga merupakan Extreme Level Master yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Di antara para Extreme Level Master ini juga ada perbedaan. Contohnya yaitu karakteristik para Extreme Level Master yang ada di daratan Magna. Sebagian besar karakteristik itu belum mencapai tingkat dewa. Selain itu, mereka juga masih membatasi perkembangan mereka. Jadi 2,5 tahun kemudian, jika Bintang Agung dan Istana Langit mengerahkan semua kekuatan mereka, maka perang itu akan benar-benar sangat sulit. Tanya Damar. Benar, sangat sulit. Bizu menganggukkan kepalanya. Bahkan tidak ada kesempatan sedikit pun untuk memenangkan perang itu. Tapi, Bizu terdiam sejenak, kemudian melemparkan pandangannya ke arah Damar. Orang-orang seperti aku merasa bahwa hidup tidak jauh lebih baik daripada mati. Di dunia ini hanya ada kekacauan saja. Bahkan, sebagian besar waktu, kami merasa bahwa lebih baik mati dibandingkan hidup seperti ini. Namun di dalam hati kami ada rasa benci dan juga dendam. Sehingga kami enggan untuk mati, lanjutnya. Kami juga telah mengetahui kekuatan yang dimiliki Istana Langit selama bertahun-tahun, dan tidak ada satupun orang yang maju untuk menjadi pengibar bendera. Tetapi begitu seseorang mengibarkan bendera itu, maka kami akan melakukan penyerangan secara besar-besaran. Kami tidak peduli jika kami harus mati, tapi akan lebih baik kalau kami menang. Seru Bizu. Kemudian dia lanjut berkata sambil tersenyum, kami memilih untuk balas dendam, hanya itu saja. Jadi tidak ada masalah jika kami tidak berhasil. Bizu mengatakan semua itu dengan tenang. Namun hati Damar dan teman-temannya terasa sangat berat. Jika mereka kalah, kemungkinan besar mereka akan kehilangan harapan untuk kembali. Suasana hati Damar dan Bizu benar-benar berbeda. Mereka telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Namun Damar dan yang lain masih sangat muda. Jika umur mereka saat ini dibandingkan dengan jangka hidup yang bisa mereka lewati, umur Damar saat ini masih setara dengan umur seorang anak bocah. Damar masih ingin melakukan banyak hal. Dia masih ingin melihat anaknya dan juga orang tuanya. Dia juga ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama dengan Lilia. Dia lebih memilih semua itu dibandingkan dengan mati di tempat ini. Hal yang ingin dia lakukan adalah menemukan Stargate dan kembali ke dunia asalnya. Bizu kembali berkata, Hesteros bilang kalau dia cukup yakin bisa membunuh Dewa Utama. Ini adalah harapan semua orang. Mungkin jika saat itu tiba, semua orang yang bersembunyi dan memiliki rasa benci akan datang. Tentu saja jumlah kita nanti mungkin tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan pasukan Dewa Utama, tetapi selalu akan ada harapan untuk balas dendam di hati kita semua. Kita punya kesempatan untuk menang. Seru Damar. Benar. Talia berjalan mendekat sambil tersenyum lebar. Kalian tidak perlu merasa pesimis seperti ini. Aku juga ingin menceritakan suatu kisah kepada kalian. Bizu sudah tahu bahwa mereka berasal dari dunia lain. Jadi Talia langsung mulai menceritakan semua kejadian yang terjadi di bumi sampai di Eternal Planet selama bertahun-tahun yang lalu kepada pria itu. Dia menatap Talia dan yang lain setelah mendengar kisah itu. Kalian telah melewati banyak hal seperti itu. Talia menganggukkan kepalanya.
Tentu saja, bahkan kami sama sekali tidak memiliki Undying Flame saat itu. Kami membutuhkan beberapa tahun sebelum akhirnya bisa melakukan serangan balik. Jadi, dia melemparkan pandangannya ke arah bisu dan lanjut berkata, selama kita masih hidup, maka pasti ada harapan yang sangat banyak dan tidak terbatas. Jika kita menghadapi situasi terburuk, biarkan aku atau Damar bertahan hidup agar bisa menyusup ke Istana Langit. Kemudian kami akan mengubah penampilan kami menjadi orang lain dan pergi membantai orang-orang di sana. Kita butuh waktu bertahun-tahun agar bisa membuat keadaan Istana Langit menjadi stabil dan tenang. Jika kita semua masih hidup, maka harapan yang tidak terbatas itu masih ada, ucap bisu. Benar sekali, mungkin aku bisa mencari cara untuk mencapai Nirvana Realm saat aku melakukan perjalanan ke tanah leluhur klan naga sekarang. Jadi aku bisa langsung membunuh dewa utama ketika saatnya tiba nanti. Beberapa orang yang ada di sana langsung tersenyum setelah mendengar ucapan bisu. Tetua, apakah kamu juga memiliki banyak karakteristik? Tanya Damar kembali. Bisu menganggukkan kepalanya. Aku memiliki 7 karakteristik. Namun karakteristik klan nagaku adalah bawaan dari lahir, dan ini sedikit berbeda dengan tulang naga. Karakteristik milikku adalah besi, kayu, air, api, dan tanah, lalu kilat serta marionet. Marionet merupakan pengendali dari semua karakteristik itu. Setelah itu, Bisu menatap ke arah Damar dengan sedikit iri. Bakatmu memang tidak tertandingi. Kamu memiliki 8 karakteristik, dan 2 diantaranya merupakan karakteristik yang langka. Bahkan teknik bela dirimu telah mencapai jalan teknik bela diri gabungan. Bagaimana kamu bisa terpikir untuk menggabungkan teknik bela dirimu? Raut wajah Damar sedikit berubah setelah mendengar hal itu. Saat itu, aku juga baru mendapatkan pencerahan. Teknik bela diri yang pertama kali aku pahami adalah Dao Pembunuh, lalu diikuti dengan teknik pedang serta Dao Pedang secara berturut-turut. Waktu itu aku berpikir bahwa aku mungkin bisa mencoba melakukan penggabungan antara teknik bela diri itu. Itu karena karakteristik juga bisa digunakan secara bersamaan. Lalu aku mencoba menggabungkan teknik pedang dan Dao Pedang. Hasilnya, kedua teknik bela diri ini benar-benar bisa digabungkan menjadi satu, lanjutnya sambil tersenyum. Tetua juga sebenarnya bisa mencoba untuk menggabungkannya. Berapa banyak teknik bela diri yang tetua telah pahami? Raut wajah Bisu sedikit berubah. Teknik bela diri yang aku pahami awalnya ada 7 jenis. Lalu 7 teknik bela diri itu sesuai dengan 7 karakteristik yang juga telah aku pahami. Selama bertahun-tahun, aku telah membawa ke-7 teknik bela diri ini ke ekstrim level. Damar sejenak tercengang. Tingkat kesulitan teknik bela diri akan sangat sulit dipahami jika itu tidak sesuai dengan diri sendiri. Damar juga telah memahami teknik bela diri keempat, yaitu Dao Kecepatan. Saat ini, Dao tersebut telah mencapai tahap penyelesaian. Namun dia belum membuat kemajuan lagi setelah mencapai tahap itu. Bisu tentu saja telah bertahan hidup selama bertahun-tahun, sehingga dia bisa membawa ke-7 teknik bela dirinya ke ekstrim level. Damar juga berpikir bahwa hal itu memang bisa dilakukan oleh Bisu. Tidak heran jika Bisu bersikap sangat percaya diri seperti ini. Pertama, seseorang harus mencapai langkah ketiga setelah berada di ekstrim level. Kedua, ada banyak jenis teknik bela diri dan karakteristik. Selain itu, ada juga tubuh fana menakutkan yang memang bisa dikatakan sebagai keberadaan yang tidak tertandingi di bawah kuasa Dewa Utama. Setelah itu, aku memahami Dao Lupa Diri agar bisa mengatasi kutukan yang ada di dalam tubuhku. Dao Lupa Diri bisa dibilang merupakan semacam teknik bela diri tambahan. Di dalam keadaan seperti ini, bertarung dengan mengandalkan insting seringkali dapat memiliki hasil yang bagus, jelas Bisu. Itu berarti, pikiranku sesekali akan menjadi kosong, bahkan aku mungkin bisa kehilangan diriku sendiri. Apakah kamu juga memahami Dao Suara? Aku melukai seorang ahli bela diri tingkat dewa hingga kondisinya cukup parah sebelum aku bertemu dengan kamu. Sepertinya dia memiliki Dao Suara juga, tanya Thalia. Bisu menganggukkan kepalanya. Dao Suara milikku juga telah mencapai ekstrim level. Total karakteristik yang aku punya adalah 9 jenis. Awalnya aku juga ingin memahami karakteristik yang ke-10, tetapi aku tetap tidak bisa melakukannya. Sepertinya 9 teknik bela diri adalah batas maksimalnya. 9 sudah paling tinggi, ucap Iman. Aku pernah mendengar pernyataan seperti itu. Bersambung, 2170.
Hal yang aku sadari adalah tingkat kemajuan teknik bela diri itu setara dan bisa digabungkan ke dalamnya. Kamu juga bisa mencoba menggabungkan 9 jenis teknik bela diri. Ekspresi wajah Damar tampak gembira. Mungkin akan ada perubahan secara kualitas jika saatnya tiba. Jadi kamu tidak perlu mencapai ranah yang legendaris itu untuk bisa mengalahkan dewa utama. Raut wajah Bizu sedikit berubah. Aku akan mencoba ide itu. Tolong kamu kemudikan kapal ini dulu. Bizu duduk bersila di bawah setelah mengatakan hal itu. Beberapa saat kemudian, sebuah aura yang sedikit menakutkan terpancar dari dalam tubuhnya. Bes, keseluruhan kapal mereka terasa seperti akan terbelah-belah pada saat itu. Segera setelahnya, Bizu membuka kedua mata dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak bisa, kenapa tidak bisa? Tanya Damar. Bizu kembali menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Penolakan di antara masing-masing teknik bela diri terlalu besar. Setiap jenis teknik bela diri milikku ini aktif secara mandiri. Setelah itu, dia melemparkan pandangannya ke arah Damar. Pasti ketika kamu baru memahami teknik bela diri, jalan menuju ke depan tidak begitu jauh. Jadi penolakan di antara setiap teknik bela diri tidak begitu kuat dan bisa digabungkan bersama. Sayangnya ketika aku sedang mendapatkan pencerahan, aku tidak mendapatkan pencerahan seperti itu. Jika tidak seperti, aku mungkin juga bisa menggabungkan teknik bela diriku seperti itu. Ekspresi wajah Bizu tampak muram saat mengatakan hal itu. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh dia. Damar sejenak terdiam. Dia merasa bahwa dirinya sedikit beruntung. Teknik bela diri gabungan merupakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun di kedua dunia ini. Tetapi Damar bisa melakukan hal itu, bahkan dia berhasil melakukannya. Oh, iya, seru Lilia pada saat itu. Dia bertanya dengan sedikit penasaran, apakah kalian terlahir dengan karakteristik klan naga? Lalu mengapa karakteristik Damar? Bizu melihat ke arah Damar dan berkata, sebenarnya, aku merasa bahwa keberadaan tulang naga sedikit lebih baik dibandingkan dengan klan naga kami. Aku tidak tahu bagaimana semua karakteristik binatang purba ini lahir. Mungkin mereka terlahir di bawah aturan alam semesta. Tulang naga dapat memilih karakteristiknya sendiri. Kemudian setelah dia telah mencapai Undying Flame, 6 karakteristik dasar yang mereka temui akan aktif secara otomatis. Pada saat bersamaan, sebuah karakteristik langka asli juga akan muncul. Sehingga total semua karakteristik itu ada 7 jenis, jelas Bizu sambil menatap Damar. Lalu dia lanjut berkata, aku juga pernah menemukan keberadaan tulang naga di dunia ini. Tapi, aku hanya menemukan orang dengan 7 jenis karakteristik saja. Sedangkan seseorang dengan 8 jenis karakteristik seperti kamu. Aku belum pernah menemukannya. Damar tercengang. Karakteristik ke-8 adalah rasa sakit bagi dirinya. Damar dan Bizu masih meneruskan obrolan mereka. Mereka membicarakan tentang penyesuaian antara karakteristik serta penggunaan teknik bela diri. Sebagai seorang master yang tidak terkalahkan, Bizu tidak begitu sering melakukan penyerangan selama bertahun-tahun. Namun pengetahuan serta pemahaman yang telah didapatkan sangat tidak tertandingi. Beberapa pengalaman serta pemahaman teknik bela diri milik Bizu telah memberikan banyak pencerahan kepada Damar. Sayangnya, Bizu sama sekali tidak menjalankan teknik pedang, dao pedang, serta dao pembunuh. Semua teknik bela diri yang telah dipahami Damar juga tidak sesuai dengan karakteristik miliknya. Damar memahami banyak hal di sepanjang perjalanan itu. Dia merasa bahwa pemahamannya terhadap teknik bela diri, karakteristik, serta kekuatan hukum menjadi sangat kuat. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Tanpa mereka sadari, sekitar setengah bulan pun telah berlalu. Kita akan segera keluar. Suara Bizu bergema di telinga semua orang pada saat itu. Lalu dia melihat ke arah Titan yang ada di sisinya dan bertanya, apakah kamu masih belum menyelesaikan penelitianmu? Titan merenung sejenak. Semua ini terlalu rumit. Aku juga sedang mencari cara untuk menggunakan mantra, tetapi aku belum menemukan kesimpulan akhirnya. Berikan aku beberapa hari lagi, seharusnya itu sudah cukup. Haruskah kita pergi ke kota Lunaris sejenak untuk bertemu dengan Asteria dan yang lainnya? Tanya Lilia. Ayo kita pergi ke makam naga terlebih dahulu. Setelah perjalanan kita ke sana selesai, baru kita pergi ke kota Lunaris untuk bertemu dengan mereka, ucap Damar sambil tersenyum kecil. Mereka semua pun mengangguk setuju. Saat mereka sedang berbicara, kapal mereka berjalan melewati kabut yang tebal dan muncul di atas laut yang tenang. Mereka mencoba mengamati lautan itu,
tapi tidak ada pemandangan apapun di sekitar mereka. Bizu menatap sekeliling dan menunjuk ke satu arah. Kita sepertinya bisa langsung tiba di Hazo jika kita ke arah sana. Tapi kecepatan laju airnya jauh lebih lambat. Ayo kita temukan daratan agar bisa menghemat banyak waktu. Rombongan damar telah tiba di daratan Lurtzok. Namun pada saat yang sama, sebuah kapal mewah juga ikut pergi ke arah daratan Lurtzok dari arah lain. Sebuah kapal mewah seperti kapal pesiar muncul dari dalam kabut tebal. Beberapa sosok manusia terlihat sedang berdiri di bagian depan kapal itu. Wei melihat ke arah permukaan laut yang tenang itu. Lalu dia berkata kepada Lear yang ada di sebelahnya, "Kita sudah keluar dari lautan kabut. Apakah kamu sudah bisa merasakannya?" Lear sedikit menggerakkan jemarinya. Ekspresi di wajahnya terlihat penuh dengan minat. Menarik sekali. Dia punya seorang pemilik karakteristik kutukan di sisinya. Orang ini benar-benar bisa menghalangi interaksi aku dengan dia. Wei mengernyitkan dahinya. Jadi kamu tidak bisa menemukan dia. Lear mengangguk. Kurang ajar. Dre melemparkan tatapan sinis kepada Lear. Daratan Lurtzok ini sangatlah luas. Bagaimana cara kita untuk menemukan dia kalau kamu tidak bisa merasakan keberadaannya? Lear juga memandang rendah Dre dan berkata, "Kamu itu bodoh. Jangan berpikir bahwa semua orang itu sama bodohnya dengan kamu. Meski aku tidak bisa merasakan kekuatan kutukan itu, tapi aku punya cara lain untuk menemukan dia. Jangan bicara omong kosong di hadapanku," cibir Dre. Pada saat itu, Fier dengan tubuh tingginya sedang berdiri tidak jauh dari sana. Dia menyaksikan perdebatan dari kedua orang itu, lalu tersenyum menyeringai. "Kita harus sesegera mungkin menemukan mereka. Aku sudah tidak sabar ingin mencicipi darah orang-orang dari dunia lain itu." "Memangnya kamu punya cara apa?" tanya Wei. Lear melihat ke arah tiga orang itu dengan sinis. "Kalian pasukan The Nine Swords milik Istana Langit, tapi Agreya saja yang memiliki kemampuan mumpuni. Kalian semua memang sedikit bodoh. Jika kamu berbicara seperti itu lagi, maka aku akan membunuhmu," ancam Dre dengan kesal. Lear sama sekali tidak kesal. Dia hanya berkata dengan santai, "Coba kalian tebak, mengapa Bizu membawa rombongan orang itu ke daratan Lurtzok? Apakah karena ingin bersembunyi? Bizu sangat tahu bahwa Yang Mulia pasti bisa menemukan lokasinya. Jadi," Wei menyipitkan kedua matanya, "apa tujuan mereka pergi ke daratan Lurtzok?" Dre mendengus. "Omong kosong. Siapa yang tahu tujuan mereka datang ke tempat itu?" Ekspresi wajah Wei sedikit berubah pada saat itu. Lalu dia menyuruh seseorang dengan berkata, "Aku tahu. Periksa dan ubah arah kapal ini. Kita akan pergi ke Hazo, tanah kuno klan naga." Raut wajah Dre pun ikut berubah. "Kak, maksud dari ucapan Pak Tua ini adalah, mereka pergi ke kediaman yang pernah ditinggali oleh klan naga untuk mencari pencerahan. Itu adalah hal yang normal jika kamu tidak tahu. Kamu belum lahir ketika Istana Langit dan klan naga saling bertarung dengan satu sama lain," ucap Wei. "Mereka datang ke daratan Lurtzok karena dua alasan. Alasan pertama adalah karena Istana Naga. Di dalam tempat itu ada banyak sekali benda yang mungkin bisa memberikan mereka peluang tertentu. Alasan kedua adalah karena tanah leluhur mereka, yaitu makam naga." Bersambung 2171. "Mengapa kamu berkata seperti itu?" tanya Dre. "Makam naga adalah tanah leluhur milik klan naga, dan di dalamnya berisi rahasia yang sangat besar. Ayah sesekali akan pergi ke makam naga, tetapi dia selalu tidak bisa membuka tempat itu karena dia bukanlah seorang tulang naga," jelas Wei. "Makam naga juga merupakan tempat pertempuran di antara Yang Mulia dan dua orang klan naga waktu itu. Di dalam sana berisi energi dahsyat yang tiada taranya. Tempat itu sangat berbahaya untuk dimasuki oleh para ahli bela diri tingkat dewa, termasuk seorang dewa tingkat atas. Jadi maksud kalian adalah tujuan mereka kembali kali ini kemungkinan besar untuk pergi ke makam naga?" Raut wajah Dre seketika berubah. "Tepat sekali," seru Wei. Lalu dia lanjut berkata, "Sekarang semuanya sedang dipersiapkan untuk hari pertempuran Hesperos di pegunungan Lagiri. Sedangkan Bizu akan menjadi sangat kuat begitu dia bisa menghilangkan kutukan di tubuhnya. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu seberapa kuat dia." Pandangannya menjadi berat setelah mengatakan hal itu. Dia sudah sangat lama belum melakukan pertarungan lagi selama bertahun-tahun. Dre tersenyum mencibir. "Aku tidak percaya kalau dia bisa mencapai langkah ketiga. Bahkan jika dia bisa mencapai langkah ketiga dan menghancurkan kita bertiga, dia juga tidak punya peluang untuk bertahan hidup."
Sedangkan orang yang paling kuat di dalam kelompoknya hanyalah si Damar itu, dan dia hanyalah seorang dewa atas. Itu pun juga tidak cukup bagi mereka. Mau bagaimanapun juga, kita harus berhati-hati. Ucap Wei, ketika kita di daratan Lions sebelumnya, kita juga berpikir bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar, tapi akhirnya kapal mereka perlahan berbalik dan bergegas pergi menuju Haso. Pada saat yang sama di daratan Lions, hari ini, ribuan sayap terbang muncul di atas langit. Mereka tidak langsung mendarat di sekitar kota Kasou, tetapi mereka berhenti di dekat sebuah pantai. Setelah ribuan orang dari Istana Langit itu berkumpul kembali, mereka memulai perjalanan menuju kota Kasou. Di sisi lain, sesosok bayang manusia sedang terbang perlahan di atas gurun tandus daratan Lions. Lalu beberapa saat kemudian, sosok itu terbang mendekati oasis yang merupakan tempat rombongan Damar melakukan kultivasi sebelumnya. Sosok wanita itu mengernyitkan dahinya ketika melihat keadaan oasis saat ini. Tempat itu telah runtuh dan tanaman di sekitarnya juga mulai menguning dan menjadi layu. Pergi dari sini, sebuah suara terdengar dari kejauhan pada saat itu. Seorang ksatria hitam dengan baju besi hitam perlahan keluar dari sana. Kedua mata si wanita seketika membeku ketika mendengar suara itu. Lalu begitu dia menjentikkan jarinya, seuntai pedang langsung ditembakkan dan mengenai tubuh bagian belakang si ksatria hitam. Agreya, apa yang ingin kamu lakukan? Sebuah suara yang terdengar tua itu pun bergema. Agreya menatap ke arah pedalaman dan berkata dengan santai, "Hantu tua, aku berjalan di dunia ini atas nama yang mulia. Jadi selama waktu ini, kamu lebih baik berkata jujur. Aku tahu kalau kamu ingin memanfaatkan kemunculan Hesperos untuk melakukan sesuatu. Tapi, kamu sudah pasti harus mati jika kamu keluar dari gurun tandus daratan Lions ini." Seru Agreya dengan nada yang dingin. "Haha, suara yang terdengar tua itu kembali bergema. Itu berarti kamu akan membiarkan dunia membunuh aku di dalam gurun tandus ini. Apakah dia memiliki kemampuan itu? Bersembunyilah di gurun tandusmu itu dan jangan keluar. Jika kamu keluar, aku sendiri yang akan menghabisi kamu tanpa campur tangan yang mulia." Suara Agreya terdengar sedikit dingin. Suara tersebut tidak lanjut bergema lagi. Kemudian Agreya berbalik dan berjalan keluar dari dalam gurun tandus daratan Lions. Di kedalaman gurun tandus daratan Lions, seorang pria tua sedang berdiri di depan sebuah ngarai. Dia melihat ke kejauhan, seolah-olah sedang melihat Agreya yang jauh di sana. Ekspresi di wajahnya terlihat tidak terlalu baik. Kemudian dia berbalik dan melihat ke dalam ngarai. "Gadis kecil, aku harap semua urusanmu bisa berjalan dengan lancar," gumamnya. "Aku sudah begitu lama hidup di tempat terpencil. Jadi aku harus pergi keluar untuk berjalan-jalan." Kedalaman ngarai itu merupakan sebuah tempat tertutup dan sangat gelap. Tempat itu dipenuhi dengan perasaan kejam dan putus asa. Tempat itu sangat luas. Bahkan di bagian pusat ada sebuah kelenteng 6 lantai berwarna hitam. Di depan kelenteng tersebut ada sebuah bantal kaki dan meja. Di atas bantal kaki itu ada sebuah kerangka yang sedang duduk bersila. Lalu di belakang kerangka itu juga ada Wendy yang juga sedang duduk bersila. Beberapa saat kemudian, Wendy berdiri dan membungkukkan tubuhnya di hadapan kerangka tersebut. "Terima kasih, Tetua. Berkat kamu, aku berhasil masuk ke kuil ini." Setelah itu dia berjalan ke dalam kuil. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi muncul saat dia baru berjalan mendekati bangunan itu. Debu di bawah kakinya terhempas dan mengungkapkan 2 baris kalimat. "Satu untuk kehidupan, satu untuk kematian." Wendy tertegun, lalu sebuah senyuman tercetak di kedua sudut bibirnya. Setelah itu dia teringat akan sesuatu dan berkata ke arah luar, "Tetua, ternyata kamu masih ada di luar." Si pemilik suara tua itu membalas, "Gadis kecil, aku sudah ada di sini. Lebih baik kamu keluar dari sana. Obsesimu itu terlalu besar. Perasaan milikmu itu sungguh dalam, sehingga masa depanmu akan sulit. Jika aku mati dan nanti ada seorang pria bernama Damar yang datang mencari keberadaanku, beritahu dia untuk membawa tubuhku. Lalu suruh dia untuk menaburkan abu tubuhku di depan piramida milikku. Selain itu, tolong suruh dia memberitahukan ayahku bahwa anak perempuannya merasa sangat bersalah." Seru Wendy. Pada akhirnya dia bergumam, "Beritahu juga kepada pria itu bahwa aku sama sekali tidak menyesal pernah mengenalnya." Si pria tua hanya diam dan tidak mengatakan apapun. Namun pada akhirnya, dia menghela napas panjang. Setelah Wendy selesai berbicara, dia berdiri dan langsung memasuki kuil dengan 6 lantai itu.
Pada saat itu, kekuatan reinkarnasinya melayang jauh. Lalu di antara kuil kecil itu juga terdapat sebuah aura yang datang dan menyelimuti dirinya. Buka pintu, tutup pintu, aura Wendy telah sepenuhnya menghilang. Suasana di sekitar tempat itu sudah kembali menjadi tenang. Tidak ada satupun orang yang tahu apa yang terjadi di dalam sana. Waktu terus berjalan, sebuah pertempuran kembali terjadi di daratan Lyons. Pertempuran di antara Istana Langit dan daratan Lyons membuat semua penduduk di daratan tersebut sangat menderita. Kehidupan ribuan orang juga semakin sulit di bawah perang itu. Namun bagi penduduk daratan Lyons yang hidup menderita, takdir mereka tidak pernah dikendalikan oleh mereka sendiri sejak lahir. Mereka sudah terbiasa hidup dengan buruk seperti ini. 1 bulan lainnya pun juga telah berlalu begitu saja. Pada saat ini di kota Hazo, kapal rombongan damar perlahan-lahan tiba di pelabuhan. Kota Hazo masih merupakan sebuah tempat yang cukup tenang. Kota ini berbanding terbalik dengan daratan Magna, sebuah peradaban baru daratan Lurdsok yang dilahirkan kembali. Dewa utama sepertinya tidak begitu sering ikut campur mengenai masalah kota ini. Kota Hazo memang juga memiliki kelas sosial, namun setidaknya orang biasa di tempat ini bisa mencari nafkah dan tidak hidup sengsara. Hal ini sudah sangat cukup bagi penduduk daratan Magna. Pertempuran juga tidak begitu sering dilakukan. Keseimbangan di antara beberapa kekuatan utama telah membuat dunia ini menjadi relatif stabil dan aman. Damar dan teman-temannya sama sekali tidak merasa khawatir selama berada di atas kapal. Ketika mereka tiba di kota itu, mereka menyewa sebuah kendaraan dan bergegas pergi menuju desa Hava. Kendaraan ini merupakan sebuah mobil van yang dapat menampung 7-8 penumpang. Sopir dari mobil mereka adalah seorang anak muda yang sepertinya berusia awal 20 tahunan. Selain itu, rambut anak muda itu dicat dengan warna kuning. Kurang ajar, maki si anak muda. Kemudian dia mematikan radio yang ada di dalam mobil. Mereka terus bertarung lagi dan lagi. Aku harap mereka tidak akan menyerang kota Hazo. Bersambung, 2172. Mobil itu melaju sepanjang jalan pegunungan. Radio yang ada di dalam mobil juga diputar dari waktu ke waktu. 12 Palace sedang melakukan balas dendam secara besar-besaran. Sejak penghancuran sekte Lunaris 3 bulan yang lalu, kondisi seluruh kerajaan Lunaris menjadi sedikit tidak stabil. 12 Palace sudah tidak aktif selama hampir 1 tahun. Damar bertanya dengan ekspresi kaget, bukankah hampir semua raja dari 12 Palace sudah tewas? Bagaimana bisa mereka masih berani membalas dendam kepada sekte Lunaris? Kalian sungguh tidak tahu, tanya si anak muda dengan kaget sambil mengemudikan mobil. Ini terjadi karena masalah 3 bulan yang lalu. Aku melihatnya di TV karena ada seseorang yang mengambil foto kejadian itu. Lalu dia lanjut menjelaskan, seorang anak muda menjentikkan jarinya, dan ribuan bangunan langsung runtuh dalam sekejap. Lalu Yedri disalib hingga tewas di atas gerbang biara sekte Lunaris dengan menggunakan sebuah pedang. Damar tertegun, Yedri sudah tewas. Yedri dengan dirinya tidak memiliki hubungan yang begitu dekat. Mereka hanya bekerja sama sebanyak 1 kali, dan mereka jauh dari kata berteman. Mereka hanya bekerja sama untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan saja. Namun Damar benar-benar terkejut mendengar informasi itu. Belum lama setelah Damar pergi, Yedri masih tenggelam dalam kegembiraannya karena mendapatkan warisan teknik bela diri. Dalam waktu sesingkat itu, Yedri sudah tewas begitu saja. Damar dan yang lain sejenak merasa gelisah. Mereka mengkhawatirkan keadaan Asteria, Aethen serta istrinya. Lalu setelah itu, tanya Damar, aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Si anak muda itu membawa beberapa orang, dan 12 Palace tahu tentang hal itu. Kemudian mereka bersatu dengan orang yang tersisa di Kalut untuk menyerang sekte Lunaris, jelas si anak muda. Sekte Lunaris mempunyai seorang anak muda yang telah mencapai tingkat dewa. Kemudian anak muda itu diangkat menjadi ketua dari sekte Lunaris. Selama beberapa bulan ini, sekte Lunaris terus melakukan perlawanan terhadap mereka. Si anak muda menjelaskan semua itu sembari masih mengemudikan mobil. Damar tercengang. Dia sungguh tidak menyangka bahwa ada begitu banyak hal yang terjadi di sini. Mereka semua merasa sedikit cemas. Oleh karena itu, mereka berencana untuk pergi ke kota Lunaris setelah menyelesaikan perjalanan ke makam naga. Tidak peduli apapun yang terjadi, Damar harus memastikan bahwa Asteria dan yang lainnya selamat. Dia tentu saja selalu menganggap Asteria dan Hoshi sebagai ahli bela diri tingkat dewa.
Jika mereka berdua ingin melindungi diri, maka bukan masalah besar bagi mereka untuk melindungi keluarga Aeten juga. Mobil itu terus melaju di sepanjang jalan pegunungan. Pada pandangan pertama, Damar merasa bahwa tempat ini sangat mirip dengan pedesaan yang ada di bumi. Hatinya menghangat ketika melihat pemandangan di tempat ini. Lokasi desa Hava sangat jauh. Perjalanan itu sungguh memakan waktu mereka. Damar membayar tarif mobil setelah mereka sampai di tujuan. Ketika mereka turun dan pergi menuju rumah Aeten, hari sudah berubah menjadi gelap. Mereka berencana untuk menghabiskan beberapa waktu di sana. Penghapusan kutukan di tubuh Bizu juga telah mencapai tingkat paling akhir. Selama mereka bisa menghilangkan kutukan terakhir, maka mereka bisa bergegas pergi menuju ke makam naga. Namun ketika mereka sudah dekat dengan rumah Aeten, Damar sedikit terkejut karena lampu di rumah itu ternyata sudah menyala. Damar berjalan mendekati rumah itu dengan tergesa-gesa. Lalu dia menemukan sebuah mobil mewah telah terparkir di depan pintu masuk rumah saat ini. Dia melihat Rere sedang duduk di dekat pintu rumah. Ekspresi wajahnya tampak linglung, dan seluruh tubuhnya juga terlihat sedikit lesu dan kuyu. "Rere, ayo makan." Sebuah suara terdengar dari dalam rumah. Kemudian Damar melihat Atrix berjalan keluar sembari membawa mangkuk dan juga makanan. "Kak Atrix," seru Rere dengan air mata berlinang. Aku rindu dengan ayah dan ibuku." "Mereka, Rere," ucap Atrix sambil menghembuskan napas panjang. "Jika kondisiku sudah kuat, aku akan pergi mencari Damar dan yang lain. Mereka pasti punya cara untuk membawa orang tuamu kembali. Ayo ikut tinggal bersamaku di kota." "Aku tidak mau." Rere menggelengkan kepalanya. "Kak Atrix, lebih baik kamu pulang saja. Aku tidak apa-apa tinggal dan hidup di sini sendirian. Aku ingin di sini dan menunggu ayah, ibu serta Tante Asteria dan Tante Hoshi pulang." Atrix kembali menghembuskan napas panjang. "Aku sudah pernah berjanji kepada Damar untuk merawat kalian semua dengan baik. Sekarang orang tuamu sedang tidak ada di sini, jadi aku harus menjaga kamu. Tolong dengarkan ucapanku, ya. Lebih baik kita tinggal bersama di kota." Apa yang telah terjadi? Tepat pada saat ini, Damar bergegas menghampiri mereka berdua. Atrix dan Rere langsung menengadahkan kepala mereka secara bersamaan saat mendengar suara Damar. Lalu mereka langsung melihat ke arah pria itu. "Kak Damar." Rere tampak sangat senang. Dia langsung berdiri dan langsung berlari ke arah Damar. "Hiks hiks." Rere melemparkan tubuhnya ke dalam pelukan Damar dan mulai meraung-raung. Dia menangis sambil menggumamkan sesuatu, tetapi ucapannya tidak begitu jelas karena emosinya terlalu meluap-luap. Damar membelai kepala gadis itu dengan lembut sambil menatap ke arah Atrix. "Sebenarnya apa yang telah terjadi?" tanyanya sambil mengernyit. Atrix tersenyum getir dan membalas, "Setelah kalian pergi, semuanya masih baik-baik saja selama beberapa waktu. Namun suatu hari, seseorang datang ke restoran kami. Dia makan banyak sekali masakan di sana. Setelah itu, dia bilang, kalau dia ingin mencari kamu." Serunya dengan ekspresi masam. "Dia datang karena ingin mencari aku." Kedua mata Damar tampak sedikit bergetar. Atrix menganggukkan kepalanya dan berkata, "Iya. Selain itu, dia benar-benar sangat kuat." Selama percakapan itu berlangsung, ada ribuan bangunan yang runtuh dan menewaskan banyak orang. Ketua sekte sangat terkejut, dan dia bergegas pergi ke kota. Sedangkan orang itu berkata bahwa dirinya adalah Dre, dan dia berasal dari Istana Langit. Lalu orang itu bertanya kepada ketua apakah dia tahu kamu pergi kemana, jelasnya dengan ekspresi yang masih sama. Ketua berkata bahwa dia tahu. Tetapi, dia malah menyerahkan Asteria dan Hoshi kepada orang itu. Raut wajah Damar seketika berubah. Kemudian, ketua disalib di atas gerbang sekte hingga tewas dengan menggunakan ci pedang, lanjutnya sambil menggertakkan gigi. Paman Aeten dan Bibi Suna, serta Asteria dan Hoshi langsung dibawa pergi oleh orang itu. Di punggung orang itu terbentang sebuah sayap terbang. Lalu dia langsung terbang ke langit begitu saja dengan membawa mereka semua. "Dre," ekspresi wajah Damar langsung berubah menjadi geram. "Pada saat itu, aku sedang membawa Rere dari puncak gunung menuju ke restoran. Lalu kami melihat adegan itu," ucap Atrix sambil tersenyum masam. "Kehancuran di kota Lunaris terlalu banyak. Ditambah lagi, bagian internal sekte Lunaris juga mulai melakukan penyerangan. Aku merasa tidak tenang, jadi aku membawa Rere kembali ke kota Haso." Ekspresi Damar tampak muram setelah mendengar cerita Atrix. Dre telah turun tangan.
Dia membawa semua orang tersebut. Dia sangat yakin bahwa mereka semua dibawa ke Istana Langit. Namun Damar masih memiliki satu hal yang belum dipahami. Itu mungkin adalah hal yang normal jika Asteria dan Hoshi dibawa pergi ke sana. Dewa Utama memegang 12 kekuasaan serta memiliki Stargate dalam genggamannya. Jadi dia mungkin bisa meramalkan kedatangan beberapa orang. Selain itu, Dewa Utama juga tidak mengizinkan keberadaan pemilik karakteristik unik. Jadi itu adalah hal yang normal bagi Damar jika kedua orang itu dibawa pergi. Tetapi, mengapa Dre juga membawa pergi Aethen dan istrinya? Lilia yang ada di sampingnya menarik napas dalam-dalam. Mungkin, itu karena mereka bisa memasak. Kita tahu kalau makanan di dunia ini tidak begitu lezat. Jadi setelah Dre selesai makan, dia mungkin ingin membawa mereka berdua ke Istana Langit agar mereka bisa membuat masakan secara khusus untuk dirinya. Bersambung, 2173. Damar merasa bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Jika tidak, dia tidak bisa menemukan alasan lainnya. Jika itu memang terjadi, maka sepasang suami istri itu seharusnya tidak terlalu berada dalam bahaya. Sebaliknya, Asteria dan Hoshi lah yang berada dalam bahaya tersebut. Mereka berdua adalah pemilik karakteristik unik. Jadi tidak ada satupun yang tahu apa yang akan terjadi setelah mereka ditangkap dan dibawa ke Istana Langit. Kepala Damar seperti ingin meledak memikirkan semua itu. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Apakah dia harus menyerbu Istana Langit dan membawa Asteria dan Hoshi keluar dari sana? Damar sangat yakin bahwa dia tidak memiliki kemampuan seperti itu sekarang. Dia merasa putus asa dan tidak berdaya ketika menghadapi monster seperti Istana Langit itu. Jika dirinya cukup kuat, dia bisa menyelesaikan banyak hal. Bahkan dia bisa membuat peraturan baru di dunia ini. Namun saat ini, dia belum bisa melakukannya. Rere mengangkat kepala dan menatap Damar. Sorot matanya terlihat penuh dengan harapan. Kak Damar, apakah kamu bisa menyelamatkan orang tuaku? Damar menarik napas panjang. Itu pasti. Aku pasti akan melakukannya. Tapi, dia terdiam sejenak. Kemudian dia tersenyum kecil dan berkata, kamu harus mendengarkan ucapan Kak Atrix. Kamu pergi ke kota untuk tinggal bersama dengan Kak Atrix terlebih dahulu dan menjalani kehidupan yang baik untuk dirimu sendiri. Ketika kamu sudah tumbuh dewasa, ayah dan ibumu pasti akan kembali kepadamu. Rere tertegun sejenak. Benarkah? Benar, aku janji. Aku berjanji kepadamu bahwa aku pasti akan membantu ayah dan ibumu pulang, ucap Damar. Rere mengangguk setuju. Baiklah kalau begitu, aku akan ikut Kak Atrix pergi ke kota. Damar menghembuskan napas lega dan berkata, ayo kita pergi ke kamar dan mengobrol. Damar menggunakan karakteristik jiwa untuk membuat Rere tertidur. Setelah itu, dia pergi ke ruang utama yang ada di lantai 1. Lalu dia duduk di sana dan melemparkan pandangannya ke arah Atrix. Omong-omong, aku butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Aku menyimak, balas Atrix. Keluarga kamu pasti mempunyai bisnis di kota Haso. Bisnis itu berjalan dengan lancar, kan? Tanya Damar. Atrix berdeham-deham. Iya, lumayan lancar. Apakah kamu bisa menerima penduduk desa ini? Dalam 2 hari ini, biarkan mereka pergi ke kota untuk bekerja di perusahaanmu atau di beberapa tempat lain. Kemudian kita akan mengurus tempat tinggal untuk mereka, jelas Damar. Raut wajah Atrix sedikit berubah. Apakah mungkin akan terjadi sesuatu di sini? Damar menganggukkan kepalanya. Semua penduduk di sini adalah orang biasa. Begitu ada pertempuran di atas tingkat dewa, maka mereka pasti tidak bisa bertahan. Aku akan mengurusnya, seru Atrix. Lalu dia berjalan keluar sembari mengeluarkan ponselnya, dan mulai mengatur segalanya. Benar sekali, di perjalanan ke makam naga ini ada 3 pasukan dari The Nine Swords yang juga datang. Jika mereka tidak mengejar rombongan Damar, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun begitu mereka langsung melakukan pengejaran, di tempat itu pasti akan muncul perang besar dalam jangka waktu yang panjang. Lalu semua orang biasa pasti tidak bisa bertahan sedikit pun dari kekuatan teknik bela diri di tingkat ini. Damar tidak ingin ada korban dalam pertempuran itu. Sepanjang malam itu hanya dipenuhi dengan keheningan. Keesokan harinya, beberapa mobil datang ke desa dan mulai menyiarkan lowongan pekerjaan kepada penduduk di sana. Hampir semua penduduk di desa itu bergegas datang untuk melamar pekerjaan. Persyaratan yang diajukan oleh Atrix juga tidak buruk. Dia juga bersedia untuk mencari tempat yang cocok bagi keluarga dari penduduk desa. Sehingga,
Hampir semua penduduk memilih untuk bergabung di perusahaan Atrix. Sore hari itu, beberapa mobil langsung membawa para penduduk desa menuju kota Haso. Atrix juga pergi meninggalkan desa bersama dengan Rere. Mereka pun mengucapkan selamat tinggal kepada Damar. Di dalam desa yang sangat luas itu hanya tersisa rombongan Damar saja. 10 hari pun telah berlalu. Pada hari ini di dalam kamar, raut wajah Bisu tampak sangat gembira. Sudah hilang, kutukan lapisan ketujuh itu sudah hilang. Ekspresi wajah Damar juga tampak senang. Dia bergegas pergi ke kamar di lantai 2 dan menemukan Titan yang sedang menari bahagia. Semua kutukan itu sudah dicabut. Bisu duduk bersila di bawah. Raut wajahnya seketika berubah. Ayo datang ke sini. Damar juga merasakan perasaan itu. Dia tiba-tiba melihat ke arah luar jendela. Di sekitar rumah mereka sepenuhnya dikelilingi oleh 10 aura. Pada saat yang sama, sebuah suara tiba-tiba bergema di telinganya. Bisu, bukankah kamu senang menjalani hidup yang baik? Mengapa kamu ingin melawan Istana Langit? Setelah itu, sebuah suara lain juga ikut bergema. Orang-orang yang ada di dalam sana, keluar dan hadapi takdir kalian. Kalian harus mati. Sebuah suara terdengar dari luar rumah mereka. Bola mata Damar dan teman-temannya sedikit menyusut. Lalu Damar memutuskan untuk melangkah ke balkon rumah mereka. Dia melihat ke arah bawah, dan karakteristik jiwanya langsung diaktifkan pada saat yang sama. Seluruh pemandangan di sekitar rumah pun seketika muncul di dalam benaknya. Di sekeliling rumah mereka ada 12 orang dengan pakaian hitam. Sebagian besar aura dari sekelompok orang itu sangat lemah, tetapi mereka menghalangi hampir semua jalan di sana. Sekelompok orang itu sengaja menahan aura mereka, sehingga Damar tidak bisa melihat kekuatan asli milik mereka. Namun berdasarkan tebakan Damar, ada kemungkinan besar bahwa mereka merupakan pendekar sakti yang berada di atas tingkat Dewa Tengah. Selain kelompok dengan pakaian hitam itu, 4 sosok manusia juga sedang berdiri tidak jauh dari sana. Titan tiba-tiba melompat keluar. Pandangannya langsung tertuju kepada seseorang dengan senyuman licik di wajahnya. Kemudian sebuah senyuman yang sama juga tercetak di wajah Titan. Karakteristik, kutukan, seru Titan sambil menatap orang itu. Damar membelalakan kedua matanya. Segera setelah itu, tatapannya juga tertuju kepada sosok Drake. Aura membunuh langsung terlintas di sorot matanya. Kamu berani menunjukkan aura membunuhmu itu di hadapanku. Drake melihat Damar dengan tatapan yang terlihat sinis. Seorang dewa atas yang masih belum seberapa berani menunjukkan aura membunuhnya di depan aku. Sepertinya kamu memang ingin mati, iya. Asteria dan Hoshi, mereka berdua dibawa oleh kamu, kan? Tanya Damar dengan nada tenang sambil melihat ke arah Drake. Memangnya kenapa, cibir Drake? Tenang saja, aku akan segera membawa kamu untuk bertemu dengan mereka. Tepat pada saat itu, sebuah suara bergema di telinganya. Lear, inilah waktunya kita untuk harus menyelesaikan semua urusan di sini. Ketika mereka semua sedang berbicara, Bisu perlahan keluar dari kamarnya dan pergi menuju balkon. Kedua matanya menatap ke arah bawah, dan sebuah aura membunuh muncul di sorot matanya dengan sangat jelas. Cek, Lear setengah tersenyum ketika bertemu dengan Bisu. Kamu tidak berpikir bahwa kamu akan menjadi lawan kami, kan? Sungguh tak kusangka kamu telah menghapus kutukan di tubuhmu itu. Drake tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat bakat yang dikenal sebagai penjelajah zaman abadi itu. Bisu memiringkan kepalanya sambil melihat ke arah Drake. Lalu dia terkikik-kikik dan berkata, membunuh kamu sama saja dengan membunuh seekor lalat. Tatapan mata Bisu langsung tertuju ke arah Drake selama percakapan itu berlangsung. Kalian, yang akan mati, beng. Kalimat itu langsung bergema di telinga semua orang. Damar tidak melihat adanya gejolak apapun. Namun di kejauhan, tubuh Drake tiba-tiba bergetar. Rasa dingin yang tidak tertandingi muncul dari dalam tubuhnya, dan ci pedang yang menakutkan langsung memenuhi langit. Dao suara, Wei membelalakan kedua matanya. Sedikit demi sedikit darah segar sudah mulai mengalir dari sudut bibir Drake. Kedua belah pihak belum memulai pertarungan, tetapi Drake sudah terluka. Dia terlihat sedikit terkesiap, tetapi masih terkikik-kikik. Apakah kamu hanya punya kemampuan untuk menyerang secara tiba-tiba seperti ini? Bersambung. 2174. Aku sudah bilang kalau membunuh kamu sama saja dengan membunuh seekor lalat. Seru Bisu sambil terkekeh-kekeh. Lalu dia berkata kepada Damar, aku pinjam pedangmu sebentar.
Salah satu tangannya pun langsung menggenggam pedang itu. Sebuah pedang panjang berwarna emas terhunus seketika dari dalam kamar hingga jatuh ke dalam genggaman bisu. Pedang itu adalah Dragon Auric. Pedang itu kebetulan adalah pedang yang pernah menjadi milik Raja Naga sebelumnya. Dalam sekejap, sebuah aura yang sangat tajam bangkit dan bisu langsung menghilang begitu saja dari posisi awalnya. Kemudian di antara kilatan petir, dia langsung menyerbu ke arah Dre dengan sangat cepat. Pergerakannya benar-benar sangat cepat hingga membuat Damar terkesiap. Kecepatan juga merupakan bagian dari karakteristik petir. Begitu dia muncul, kedua matanya sedikit bergerak. Aku lupa siapa aku. Pada saat ini, sorot mata bisu tampak kosong. Selain itu, pandangan Dre juga perlahan mulai tampak kosong seolah-olah terbawa bisu. Dalam sekejap, dia kembali tersadar. Kekuatan teknik bela dirinya tentu saja juga membuat dao lupa diri miliknya menjadi aktif. Pada saat ini, pedang yang dipegang bisu telah melayangkan tebasan. Wosh! Sesosok bayangan seketika muncul di hadapan bisu pada saat itu. Sosok itu menghunus pedang dan mengangkat salah satu tangannya, lalu melayangkan tebasan ke arah pedang bisu. Kedua pedang itu saling beradu. Energi yang mengerikan bergejolak dan langsung terpancar keluar. Aku serahkan bisu pada kalian. Tepat pada saat ini, sebuah suara dengan nada dingin terdengar. Pada saat yang sama, satu-satunya wanita di antara keempat orang itu tampak haus akan darah. Kalian bertiga urus si bisu itu. Lalu para bocah kecil ini, serahkan kepada aku. Aku ingin mencicipi darah mereka terlebih dahulu. Wei tidak mengatakan apapun. Ekspresi di wajahnya terlihat sedikit serius. Kamu sudah mencapai langkah ketiga. Serunya sambil menatap bisu. Bisu tidak membalas ucapan itu dan hanya mengernyitkan dahinya. Memangnya kenapa kalau dia sudah mencapai langkah ketiga? Dre telah sepenuhnya sadar pada saat itu. Raut wajahnya tampak kesal saat melihat bisu. Hari ini, kamu harus mati di sini. Serunya, saat dia sedang berbicara, udara dingin yang menusuk mulai bergejolak. Lalu di sekitarnya, lapisan es tampak mulai mengembun pada saat itu. Dalam sekejap, sebuah aura yang terasa sangat mengerikan langsung muncul dari tubuh Lear secara bersamaan. Ketiga orang itu langsung mengepung dan menyerbu bisu. Ekspresi wajah Damar seketika berubah. Jika ini merupakan pertempuran satu lawan satu, bisu tentu saja jauh lebih kuat dibandingkan mereka bertiga. Namun setelah teknik bela dirinya telah mencapai ekstrim level, Damar juga bisa merasakan bahwa jarak di antara mereka belum sepenuhnya menipis. Bahkan jika bisu mencapai beberapa langkah lagi, jarak mereka masih cukup jauh. Bisu sendirian menghadapi 3-4 orang. Damar tidak tahu apakah dia bisa memenangkan pertempuran ini. Ditambah lagi, dia merasa bahwa bisu sama sekali belum mencapai puncaknya. Itu karena bisu baru saja terbebas dari ikatannya selama bertahun-tahun. Dia tentu saja tidak mempunyai cukup waktu untuk merenungkan semua itu. Dalam sekejap, energi Qi muncul dari tubuhnya. Kemudian sepasang matanya langsung tertuju kepada seorang wanita yang sedang berada di kejauhan. Fier, Damar baru menemui pasukan The Nine Swords yang merupakan seorang wanita. Serahkan wanita ini kepada aku. Seru Damar dengan ekspresi yang serius. Kalian juga harus berhati-hati. Di sekitar mereka masih ada orang lainnya, jadi berhati-hatilah ketika melakukan serangan tiba-tiba. Talia sejenak termangu, lalu dia mengangguk dan berkata, baiklah. Kalau begitu kamu, berhati-hatilah. Beberapa energi vitalitas langsung tersebar dari tubuh Lilia. Kemudian energi itu langsung masuk ke tubuh Damar dan yang lain. Damar melemparkan pandangan serius ke arah Fier. Ini adalah pertama kalinya dia melawan seorang Extreme Level Master secara resmi. Ditambah lagi, lawannya merupakan seorang Extreme Level Master yang telah mencapai langkah kedua. Namun, Damar sama sekali tidak begitu takut. Dia juga tidak memikirkan hidup dan mati dan hanya ingin menahan pihak lawannya. Semua itu bukanlah hal yang tidak mungkin jika dia mengandalkan berbagai macam karakteristik yang mereka punya. Dia akan menahan Fier dan berharap bahwa kemenangan berpihak kepada Bizu dalam pertempuran ini. Bizu mempunyai peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Damar sekarang belum berada di tingkat di mana dia memiliki cara untuk mengendalikan hidup dan mati seseorang. Tepat pada saat itu, dia melihat kedua mata Fier tiba-tiba mulai berubah menjadi merah. Sebuah aura licik muncul dari tubuh wanita itu. Damar merasa bahwa jiwanya seolah-olah bergetar saat ini. Dao pembunuh.
Ini merupakan dao pembunuh paling kuat yang Damar pernah temui. Aura jahat yang terasa sangat nyata dari wanita itu membuat Damar merasa jiwanya seperti bergetar. Dia merasa beruntung karena memiliki karakteristik jiwa serta dao pembunuh di dalam tubuhnya. Jika tidak, dia mungkin akan kehilangan dirinya sendiri di bawah pengaruh dao pembunuh milik lawannya itu. Damar menghembuskan napas lega. Dia sangat yakin bahwa wanita bernama Fier ini merupakan orang terkuat yang dirinya pernah temui hingga saat ini. Tetapi, Damar tidak pernah menjadi seseorang yang takut akan tantangan. Dengan kata lain, pertempuran seperti ini selalu menjadi hal yang biasa di jalan teknik bela diri miliknya. "Apakah kamu berencana untuk melawan aku sendirian?" tanya Fier dengan nada yang dingin sambil menatap Damar. "Kalau begitu, aku akan membunuh kamu terlebih dahulu." Selama percakapan berlangsung, sosok wanita itu tiba-tiba melakukan pergerakan. Dia bergerak secepat kilat hingga tiba di hadapan Damar dalam sekejap. Pedang panjang milik wanita itu bahkan belum dihunus, tetapi jarinya terlihat seperti pedang. Kemudian aura pedang yang dahsyat langsung menyelimuti dirinya. Damar terkesiap, wanita yang ada di hadapannya itu telah memahami dua jenis teknik bela diri. Meskipun dia tidak melakukan penggabungan, tetapi kedua jenis teknik bela diri tersebut telah mencapai ekstrim level. Wanita itu belum mengeluarkan pedangnya. Namun aura pedang yang sangat kuat itu membuat Damar merasa berada dalam bahaya besar. Pada saat itu, kekuatan teknik bela dirinya bergejolak. Lalu teknik bela diri gabungan berubah menjadi ikatan yang tidak terhitung jumlahnya. Damar langsung melayangkan tebasan pedangnya, dan kedua belah pihak mulai saling beradu. Energi yang mengerikan pun tersebar ke segala arah. Teknik bela diri yang digabungkan menjadi satu. Kedua mata Fier sedikit menyipit. "Ini membuat aku semakin bersemangat. Aku sudah tidak sabar ingin mencicipi darah milikmu. Kira-kira bagaimana rasanya?" "Ya." Dengus Damar. "Kamu harus hati-hati agar tidak merusak gigimu itu." Damar langsung menjentikkan jarinya setelah mengatakan hal itu. Kemudian ribuan konfeti tersebar di sekelilingnya. Pada saat yang sama dia berteriak, "Ekstraksi udara!" Ekspresi Fier sedikit berubah. Dia tiba-tiba merasakan tekanan udara langsung menekan ke arahnya dengan cepat. Fier sejenak tercengang. Dia tampak seperti sangat terkejut karena Damar ternyata memiliki karakteristik seperti itu. Pengalaman pertempuran Damar sangat banyak dan beragam. Dalam sekejap, sisik berwarna ungu melayang di atas tubuhnya, dan dia langsung mengambil kesempatan sekilas ini. Sebuah suara jentikan jari terdengar. Kemudian dia tiba di hadapan Fier dalam sekejap. Setelah itu, dia langsung mengeluarkan pedang naga azure miliknya. Bayangan tubuhnya seketika terbagi menjadi 8 bagian pada saat itu sebelum akhirnya kembali bersatu. Dalam sekejap, kekuatan teknik bela diri yang sangat kuat langsung bergejolak. 8 Shadow Sky Sword. Kekuatan teknik bela diri yang sangat besar seketika bergejolak di belakang tubuh Damar. Dalam sekejap, petir dan kilat saling beradu. Namun setelah itu, Damar justru merasakan bahaya yang sangat mengerikan. Dia tanpa sadar langsung membalikkan tubuhnya ke sisi sebelah. Boom! Tepat pada saat itu, sebuah aura pedang yang menakutkan langsung diayunkan ke samping wajahnya. Sebuah jurang yang sangat dalam seketika muncul di hadapannya. Damar benar-benar terkejut. Jika dirinya berusaha untuk melawan kekuatan itu, mungkin dirinya akan langsung terbelah menjadi dua bagian. Bersambung. 2175. Angin kencang berhembus, dan dia segera menambah jarak di antaranya dirinya dengan Fier. Setelah itu, dia melihat ke arah Fier dengan ekspresi terperanjat. Dia sangat yakin bahwa jurus 8 Shadow Sky Sword miliknya mengenai tubuh Fier. Namun, Fier tidak mengalami luka-luka sedikit pun. Bahkan pakaian di tubuhnya masih utuh. "Apa yang telah terjadi?" tanya Damar dengan terkesiap. "Apakah kamu juga memiliki tubuh suci abadi?" "Tubuh suci abadi." Lalu Fier mendengus. "Tubuh yang akan melakukan kultivasi luas pun juga belum layak dibandingkan dengan tubuhku. Aku adalah pemilik karakteristik immortal." Damar membelalakan kedua matanya. Karakteristik immortal. Demeter si dewa perang dari Big Jade juga memiliki karakteristik seperti ini. Karakteristik bernama immortal itu hanyalah sebuah tubuh fana yang sangat kuat. Selain itu, tubuh seperti itu juga memiliki kekuatan yang menakutkan. Namun selama sebuah serangan mencapai tingkat tertentu, maka itu bisa menghancurkan pertahanan mereka. Hal ini sangat jelas bahwa kekuatan karakteristik Demeter tidak sedikit pun lebih buruk dibandingkan dengan Fier.
Hahaha, tepat pada saat itu, Fier tiba-tiba melengkungkan tubuhnya dan mengeluarkan suara tawa yang aneh. Suara itu membuat semua orang bergidik ngeri. Seorang dewa atas. Seseorang yang baru saja mencapai tingkat dewa atas. Seru Fier sambil menatap Damar. Kedua mata merahnya terlihat sangat bersemangat. Seorang dewa atas ternyata bisa memberikan aku rasa sakit seperti ini. Sungguh menarik, suaranya semakin lama semakin kencang. Bahkan desibel suaranya semakin lama semakin tinggi. Rasa semangat yang tidak terkendali tercetak di seluruh wajah wanita itu. Aku ingin mencicipi rasa dari darahmu. Aku sudah tidak sabar. Lalu dia langsung menyerah ke arah Damar. Dia mengeluarkan pedangnya secepat kilat. Ekspresi wajah Damar seketika berubah. Dia segera menghunuskan Dragon Sword sambil berteriak, transformasi naga. Jurus dua pedang. Jurus hujan musim gugur. Damar benar-benar melepaskan auranya. Kekuatan jiwanya diaktifkan. Lalu dia melayangkan pedangnya untuk bertahan. Kedua belah pihak itu terus-menerus beradu dengan satu sama lain. Slash, slash, slash. Sebuah suara yang membuat orang bergidik ngeri pun bergema di tempat itu. Damar bisa merasakan dengan jelas setiap tumbukan itu. Entah itu kekuatan karakteristik, kekuatan teknik bela diri, kekuatan hukum. Di antara mereka berdua terdapat jarak yang sangat jelas. Pihak lawannya adalah seorang yang telah mencapai Extreme Level Dual. Dia telah mencapai Extreme Level di langkah yang kedua dan berdiri di puncak dunia ini. Karakteristik kehidupan milik Lilia terus dimasukkan ke dalam tubuhnya. Jika tidak ada karakteristik Lilia itu, Damar merasa bahwa dirinya mungkin tidak bisa bertahan lama. Dia mungkin akan mati di tempat ini. Pada saat itu, kekuatan pengobatan yang menakutkan milik Lilia sepenuhnya mengalir ke semua orang. Slash, slash, slash. Fier meraung. Ekspresi dan sorot matanya semakin lama terlihat semakin menggila. Dia seperti telah kehilangan akalnya. Damar masih bisa sedikit menahan efek dari pertempuran di antara mereka berdua. Namun sudut bibirnya mulai berdarah, dan satu persatu luka juga mulai muncul di tubuhnya secara bersamaan. Kekuatan pengobatan Lilia sepertinya sulit untuk mengejar ketertinggalan itu. Damar merasa ketakutan. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya menyadari jarak di antara dia dengan The Nine Swords dari Istana Langit. Aku akan membantu kamu, seru Thalia. Api Phoenix-nya mulai bergejolak. Lalu dia menghunuskan Phoenix Sword pada saat bersamaan. Droar. Tepat pada saat itu, sebuah suara raungan seketika terdengar. Dalam sekejap, Damar langsung bisa merasakan gejolak energi yang sangat dahsyat. Semua orang pun langsung mencari sumber suara itu. Pada saat ini, sebuah sinar cahaya berwarna emas berkelap-kelip. Bizu masih dikepung oleh ketiga orang itu di kejauhan. Namun seluruh anggota tubuhnya seketika mulai menjadi bengkak. Setelah itu, sebuah garis sinar cahaya emas terpancar dari tubuhnya. Ledakan cahaya yang mengerikan itu memaksa semua orang untuk pergi menjauh dari dia untuk sementara waktu. Semua orang di sana terlihat terkesiap saat melihat sinar emas itu menghilang. Lalu seekor naga bercakar 5 yang hidup langsung muncul di udara. Damar benar-benar terkejut. Klan Naga. Meskipun Bizu pernah berkata bahwa dirinya adalah orang dari klan Naga, tetapi Damar tidak pernah menganggap dia sebagai binatang buas. Menurut dia, Bizu adalah sosok manusia yang asli. Damar masih berpikir seperti itu sampai saat ini. Semuanya seketika berubah ketika Bizu menunjukkan tubuh miliknya. Bizu melayang tinggi di udara. Sosok itu sangat besar bagaikan gunung, dan semua sisiknya terlihat bersinar terang. Dia memiliki 5 cakar di perutnya, dan setiap cakarnya terdapat satu awan keberuntungan. Semua awan itu seolah-olah sedang membawa dia pergi melayang di udara. Awan tersebut membentuk pusaran kekuatan yang mengerikan. Bizu seolah-olah naga suci yang baru saja turun dari langit surgawi. Pohon dan tanaman di sekitar seperti sedang tunduk pada makhluk suci penguasa dunia. Sebagai seorang klan naga, Bizu juga memiliki kemampuan untuk terbang. Droar, suara raungan yang keras itu kembali bergema dengan digabungkan dengan dao suara. Damar merasa telinganya seperti sedang bergetar dan akan segera pecah. Sedangkan Fier saat ini masih melakukan penyerangan kepada dia secara gila-gilaan. Pada saat itu, Bizu yang telah berubah menjadi naga tiba-tiba mengibaskan ekornya. Energi yang mengerikan seketika menyapu segalanya. Kemudian seluruh tempat seolah-olah tampak terdistorsi pada saat itu. Fier sama sekali tidak takut saat berhadapan dengan ekor naga.
Dia justru menunjukkan rasa semangat di wajah cantiknya itu. Dia langsung meninggalkan Damar dan melayangkan tebasan pedangnya ke arah bisu. Boom! Suara tubrukan itu kembali terdengar. Hampir semua bangunan yang ada di sekitar terlihat mulai runtuh pada saat itu. Cuy! Damar mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan kekuatan tarikan yang sangat besar. Dia menoleh dan menyadari bahwa kekuatan tarikan itu berasal dari bisu sendiri. Damar tidak melawan. Dia bergegas ditarik ke belakang tubuh bisu dengan kekuatan tarikan tersebut. Lilia dan yang lain juga ditarik ke belakang secara bersamaan. Droar! Bisu kembali mengeluarkan suara raungan yang sangat kencang. Kemudian seluruh tubuhnya tiba-tiba membubung tinggi ke udara. Fier merasa terpengaruh oleh bisu yang menunjukkan bagian tubuhnya. Dia pun langsung tersadar dan berteriak kepada Lear, "Hentikan dia. Dia ingin melarikan diri." Benar sekali. Bisu telah melarikan diri. Sosok itu melayang tinggi ke langit dengan sangat cepat. Lalu dia langsung pergi ke dalam pegunungan yang ada di belakang desa Hava. Pada saat yang sama, sosok demi sosok terbang di langit dan mulai mengejar ke arah bisu pergi. "Tetua, apa yang harus kita lakukan?" tanya Damar sambil mengernyitkan dahinya. "Kita kabur terlebih dahulu," balas bisu sambil menarik napas panjang. "Jika kita tidak bisa melawan mereka, kita bisa mati di sini." Titan sejenak terdiam. "Kamu bilang jika dewa utama tidak ada, maka kamu akan membunuh sebanyak orang yang datang. Kamu tidak sedang membual, kan? Tapi kenapa kamu tidak bisa melawan 3 orang itu?" tanyanya. "Aku bukannya tidak bisa melawan," seru bisu. "Aku baru saja melepaskan kutukan yang ada di tubuhku. Dari segala macam aspek, kondisi tubuhku belum mencapai puncaknya. Aku sangat yakin bahwa aku bisa menghadapi mereka bertiga, tetapi kalian tidak bisa melawan Fier serta belasan orang seeker itu. Jadi kita harus pergi dari tempat itu terlebih dahulu." Damar harus mengakui bahwa semua ucapan bisu itu adalah sebuah fakta. Namun dia juga merasa bahwa itu bukanlah masalahnya. Damar bisa saja meluncurkan jurus lonjakan kematian dan menemukan peluang untuk menggabungkannya dengan jurus batu. Jika dia melakukan hal itu, mungkin dia masih punya sedikit kesempatan, tetapi kesempatan itu sangatlah tipis. "Kalau begitu, kita pergi melarikan diri kemana?" tanya Damar. "Kita langsung pergi ke makam naga," saran bisu. "Jika mereka berani datang, maka kita akan menghabisi mereka di dalam sana." Bersambung.